Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Silvi Julianti. Kali ini kita akan membahas networking model. Apa sih networking model? Model jaringan adalah kerangka konseptual struktur data seperti grafik atau protokol berbasis yang digunakan untuk mempresentasikan, mengatur, dan menghubungkan entitas atau node atau perangkat komputer agar dapat bertukar informasi dan berbagi sumber daya secara efisien. Kenapa networking model? Networking model seperti OSI dan TCP atau IP dibuat untuk memecahkan kompleksitas komunikasi data dan berbagai perangkat komputer yang berbeda. Tanpa model standar, perangkat dari satu produsen tidak akan berbicara dengan produsen lain. Dari itu adanya networking model. Sebelum dan sesudah networking model. Sebelum ada networking model, ketergantungan vendor komputer dari vendor A hanya bisa berkomunikasi dengan berkomputer vendor A lainnya. Komunikasi terbatas, sulit atau tidak mungkin menghubungkan sistem yang berbeda untuk bertukar data. Skabilitas rendah. Pengembangan jaringan baru sangat rumit karena tidak ada aturan dasar yang seragam. Terakhir, troubleshooting sulit. Masalah jaringan sulit diacak karena tidak ada fungsi yang jelas. Ternyata banyak perubahannya sesudah ada networking model. Interoperabilitas atau interoperability, komputer dari vendor yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain karena menggunakan aturan standar yang sama. Struktur terlapis atau layering. Proses komunikasi dibagi menjadi lapisan-lapisan, misal 7 layer OSI atau 4 layer TCP atau IP, membuat alur data lebih terstruktur, mudah dipahami dan dipelajari. Pengembangan mudah. Perubahan teknologi pada suhu lapisan tidak mempengaruhi lapisan lainnya. Troubleshooting efisien. Masalah lebih mudah dilokalisasi berdasarkan lapisannya, fisik, jaringan, aplikasi, dan lain-lain. Ternyata sudah ada networking model lebih mudah karena banyak banget perubahannya. OSI versus TCP atau IP model. Apa sih itu OSI? OSI, Open System Interconnection Layer, adalah kerangka konseptual 7 lapisan standar yang diterapkan ISO untuk menstandarisasi komunikasi dalam data jaringan komputer. Apa itu TCP atau model? TCP atau IP model adalah membagi proses menjadi 5 kumpulan protokol komunikasi standar yang mengatur pertukaran data antar komputer dalam jaringan internet atau lokal. Model ini memecah data menjadi paket-paket kecil agar pengiriman efisien, aman, dan dapat disusun kembali dengan benar pada tujuan. Nah, itu adalah OSI versus TCP atau IP model yang berbeda. Ini penjelasan layer pada TCP atau IP. 1. Application layer atau menyediakan antarmuka antara pengguna dan jaringan. Kedua, transport layer, memecahkan data, memastikan data sampai dengan benar. Ketiga, network layer, pengalamatan atau menentukan rute terbaik atau routing. Keempat, data link layer, membungkus data dan mendeteksi kesalahan. Terakhir, physical layer atau paling bawah, mengirimkan data melalui media transmisi, kabel atau nirkabel. Selanjutnya ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Apa sih enkapsulasi? Enkapsulasi adalah proses membungkus atau menyatukan data bersama metode-metode yang mengoperasikannya ke dalam satu unit, seperti kelas, untuk menyembunyikan data implementasi dari luar. Konsep ini bertujuan melindungi data dari intervensi atau akses langsung oleh kode eksternal, sekaligus memastikan struktur kode yang lebih terorganisir. Dan apa itu dekapsulasi? Adalah proses kebalikan dari enkapsulasi, di mana informasi kontrol dan header dan trailer dilepaskan dari paket data saat bergerak naik melalui lapisan jaringan di sisi penerima. Proses ini menghilangkan lapisan pembungkus untuk memulihkan data asli agar dapat dibaca oleh aplikasi tujuan. Nah, materinya udah beres. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau ada kata-kata yang salah, karena manusia. Bercanda. Terima kasih yang telah menonton dan menyimak video kali ini, materi kali ini. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.